Setiap hari kita berdebat tentang pendidikan yang adil, tetapi seberapa sering kita menanyai diri sendiri tentang upaya kita? Kita semua merindukan perubahan, tetapi seringkali harapan menguap dalam rutinitas. Kita hidup dalam ilusi bahwa pemerintah, lembaga, atau masyarakat akan menyiapkan jalan kita. Kita menunggu sesuatu yang magis bisa terjadi, tetapi kenyataannya, pendidikan yang adil itu bukan hanya sebuah mimpi semata. Jika kita tidak pernah melakukan aksi nyata, maka tidak akan ada yang berubah. Mengapa kita terus berharap pada sistem yang sama, ketika kita sendiri tahu bahwa perubahan tidak akan datang tanpa usaha? Apa yang kita tunggu? Jika kita tidak mulai dari diri sendiri, apakah kita akan terus meratapi ketidakadilan dalam pendidikan tanpa melakukan sesuatu? Saatnya kita berhenti memasang label pada masalah dan mulai bertindak dengan cara yang nyata dan konkret. Setiap orang bisa menjadi agen perubahan, tetapi itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Sudah siapkah kamu menghadapi kenyataan ini? Banyak dari kita terbiasa bersembunyi di balik janji dan harapan, tetapi realita pendidikan seringkali berbenturan dengan idealisme. Ada siswa yang setiap malam bergelut dengan tumpukan buku, namun gagal mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan berkualitas. Mereka terjebak dalam sistem yang berputar, di mana uang dan koneksi lebih berharga daripada kemampuan dan kerja keras. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi, tetapi kita seringkali enggan. Tak jarang, kita berjumpa dengan guru yang telah mengorbankan segalanya demi mendidik, tetapi sumber daya yang mereka miliki sangat terbatas. Mereka berjuang di tengah kekurangan, berusaha maksimal hingga ke titik jenuh, hanya untuk melihat murid mereka terpaksa meninggalkan pendidikan demi mencari pekerjaan yang layak. Ini adalah gambaran nyata, bukan dongeng. Ketidakadilan ini menyakitkan, dan seharusnya memicu kita untuk bertindak. Sedangkan di sisi lain, ada siswa yang memiliki akses ke bimbingan, kursus, dan dukungan belajar tanpa rasa khawatir. Mereka hidup di zona nyaman yang membatalkan tantangan. Ini adalah dua sisi mata uang pendidikan yang sama. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita rela menjadi bagian dari ketidakadilan ini? Berkali-kali kita mendengar, keberhasilan pendidikan bergantung pada kerjasama semua pihak. Namun, apakah kita benar-benar melakukan kolaborasi yang nyata? Jangan terjebak dalam angan-angan, kita perlu merangkul ide-ide baru dan mencari solusi kreatif. Kenyataan menunjukkan bahwa semangat kebersamaan seringkali hilang di antara persaingan tanpa henti, dan ini sangat disayangkan. Lalu, bagaimana kita bisa berharap untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik jika kita sendiri tidak berani mengambil langkah pertama? Di saat banyak anak muda terpinggirkan, kita pun harus merenungkan posisi kita. Berapa banyak yang telah kita lakukan untuk mengubah keadaan? Satu suara mungkin tidak dirasa, tetapi dalam kerumunan, setiap suara memiliki kekuatan. Pendidikan bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang memahami. Inilah mengapa kita harus berani memecah belakangan untuk mendapatkan pelepasan dari kondisi ini. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus berjuang dan bercermin pada diri sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Jadi, saat mimpi pendidikan adil hanya jadi angan-angan, bagaimana kita bisa mengambil langkah? Ini adalah fase kegelapan yang harus kita hadapi bersama. Mari kita mulai dari bagaimana kita menyiapkan generasi masa depan dengan keberanian, ketulusan, dan kejujuran akan realitas. Coba bayangkan seorang mahasiswa yang setiap harinya berjuang untuk tidur larut malam, menghabiskan waktu di kafe hanya untuk mengerjakan tugas kuliah sambil menunda dengan alasan, besok saja.
Mereka tekun belajar materi yang diajarkan tetapi seringkali tidak pernah mendapatkan bimbingan dari dosen di luar jam kuliah. Hal ini membuat mereka merasa terjebak dalam siklus tanpa akhir, seolah-olah setiap usaha yang mereka lakukan tidak pernah cukup. Ketika waktu ujian tiba, mereka merasa panik dan tidak siap, yang mengakibatkan nilai buruk dan semakin masuk ke dalam zona bukan hanya tidak berdaya tetapi juga tertekan hingga merasa tidak berharga. Atau kita lihat seorang ibu yang pulang kerja, lelah setelah seharian berjuang, namun tetap menyempatkan diri untuk membantu anak-anaknya belajar. Ditemani secangkir kopi, dia berusaha menemani mereka mengerjakan PR dengan segala ketidaksabaran. Di satu sisi, dia ingin memberikan yang terbaik, tetapi di lain sisi, dia merasa sangat letih karena tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitarnya. Lingkaran kesulitan ini menambah beban mental, membuatnya merasa bersalah karena tidak bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anaknya, padahal hanya ingin melihat mereka bahagia dan sukses. Ada juga dokter muda yang memilih untuk tetap tenang dan fokus di tengah tekanan di ruang gawat darurat. Meskipun dalam kesibukan yang sangat melelahkan, ia tetap berupaya melayani pasien dengan sepenuh hati. Komitmen besar ini diusung oleh kesadaran bahwa pendidikan medis bukan hanya tentang teori, tetapi juga praktik di lapangan yang nyata, di mana setiap keputusan dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Dia tahu bahwa setiap tindakan dan setiap kata yang terucap bisa memiliki dampak besar untuk pasiennya. Sementara itu, ada siswa lain yang mampu membeli buku-buku mahal dan memasuki sekolah swasta. Dengan biaya yang lebih tinggi, mereka mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik, dari guru berkualitas hingga akses teknologi terkini. Kebangkitan akses ini memberi mereka keunggulan yang sangat tidak adil dibanding teman-teman di sekolah negeri yang terpaksa berjuang dalam keterbatasan alat belajar dan lingkungan yang tidak mendukung. Inilah dua dunia yang saling berhadapan dalam realitas yang sama, tetapi sangat berbeda dalam kesempatan dan hasilnya. Aspek emosional dari semua contoh ini terlihat jelas. Dari yang paling sederhana hingga lebih kompleks, perjuangan mereka menyatukan kita dalam sebuah ilusi dangkal. Kita merasa seakan bisa menghubungkan seluruh aspek kehidupan dengan semangat untuk belajar dan berkembang. Namun hingga kapan kita akan terus terjebak dalam kebisuan terhadap ketidakadilan ini? Sangat penting bagi kita untuk merenungkan apakah kita sudah melakukan cukup banyak untuk menjadikan pendidikan adil bukan sekadar harapan. Di akhir hari, keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari individu, melainkan seberapa baikkah kita mendukung satu sama lain. Dalam setiap cerita ada kekuatan, dan kita harus menghimpun suara itu untuk mulai bergerak menuju perubahan. Kita tidak hanya berbicara, kita harus beraksi. Setiap langkah kecil bisa memiliki dampak besar jika kita semua bersatu dalam satu tujuan yang sama. Pendidikan yang berkeadilan untuk semua. Bersama dengan semua tantangan, ada titik balik yang bisa kita jadikan pelajaran. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, seringkali kita akan berjumpa dengan sosok yang mampu memberi inspirasi. Hanya diperlukan satu percikan semangat untuk membangkitkan harapan yang sempat pudar. Cobalah ingat momen ketika melihat seorang guru yang berusaha keras berinovasi dengan memberikan metode pengajaran yang lebih praktis. Dia merangkul siswa bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi. Dalam tiap diskusi, dia memberikan ruang untuk bertanya dan berpendapat, sehingga siswa merasa dihargai dan berani mengungkapkan ide-ide mereka. Hal ini bisa menjadi pelajaran luar biasa tentang kekuatan yang timbul dari satu tindakan gigih. Atau, kita perlu memikirkan generasi yang tumbuh dengan berbagai kemudahan teknologi, yang diberi akses pendidikan lebih dari sebelumnya. Mereka tidak sekadar menikmati hasil, tetapi menyadari tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan demi generasi berikutnya. Kehadiran teknologi membawa berbagai peluang baru,
tetapi juga tantangan yang menuntut kita untuk berpikir lebih kritis tentang bagaimana memanfaatkannya untuk kebaikan. Terdapat kelompok-kelompok muda yang berani mengambil inisiatif, memperjuangkan pendidikan di pinggiran, berusaha menjangkau anak-anak yang putus sekolah. Mereka turun langsung ke lapangan, mendirikan program belajar sambil bermain, mendekatkan pendidikan kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara ini, mereka juga mengajarkan bahwa belajar bisa menjadi nikmat dan penuh makna. Ketika satu suara dari kelompok ini berganti menjadi kebangkitan, potensi untuk perubahan pun jadi semakin nyata dan menginspirasi yang lainnya. Momen-momen ini menunjukkan bahwa tindakan nyata dari satu atau dua orang saja bisa berujung pada perubahan yang lebih besar. Itu adalah pesan positif untuk kita semua, untuk tidak hanya berdiam diri tetapi untuk berkontribusi dengan cara apapun yang kita bisa. Ketika kita mulai bergerak, harapan yang sempat pudar bisa menyala kembali. Itulah yang seharusnya kita bawa sebagai bekal ketika kita menghadapi tantangan dan ketidakadilan. Jadi, dalam perjalanan menuju pendidikan adil, kita perlu mengenali bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan itu tidak boleh dianggap remeh. Tiap tindakan yang kita ambil, bahkan yang terlihat sepele, mempunyai kekuatan untuk memberi dampak. Seperti memecah gelap dengan cahaya kecil, kita harus bangkit, mencari solusi, dan berperan aktif untuk menciptakan dunia pendidikan yang lebih baik untuk semua. Jangan biarkan pendidikan adil tetap menjadi sebuah angan-angan. Setiap langkah kecil berarti dalam perjuangan untuk mencapai itu. Dalam kesadaran dan komitmen, kita semua bisa menjadi motor untuk menggerakkan perubahan. Setiap suara yang bergema akan menambah bobot pada perjuangan kita. Mari kita bangkit bersama dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari solusi. Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, akan menjadi bagian dari langkah besar menuju pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. Kita harus mengambil inisiatif dalam komunitas kita sendiri. Kini saatnya kita melangkah, berani menyuarakan perubahan, dan bersatu untuk menjadikan pendidikan bukan hanya sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang dapat kita capai bersama. Ini adalah tantangan kita, jangan menunggu lebih lama lagi. Ayo, bersatu untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih cerah dan inklusif untuk semua. Kita layak untuk itu. Setiap satu dari kita bisa berperan aktif, apalagi di era seperti saat ini di mana informasi dan teknologi menawarkan banyak kesempatan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu suara yang berbicara lantang. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan menghadirkan dampak yang besar. Seperti pionir-pionir yang pernah ada, kita bisa menjadi pendorong untuk perubahan yang lebih besar. Bersama, kita berpotensi untuk menciptakan sebuah gelombang positif yang mengubah pendidikan menjadi lebih baik dan adil bagi semua.